Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat beriman yang dicintai Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah Paskah, orang Yahudi merayakannya sebagai hari diundangkannya hukum Taurat. Kita sekarang merayakannya sebagai anugerah Roh Kudus kepada gereja. Roh yang diutus oleh Kristus dari Bapa akan mengungkapkan serta mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Roh itu akan menjiwai kita agar kita mengenal dari dalam apa yang diajarkan dari luar mengenai iman kita. Tuhan memahkotai hari bahagia, hari Paskah dengan menepati janjinya, yakni mengutus Roh Kudus untuk senantiasa menemani kita. Agar Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan dan saat ini dicurahkan kepada kita tetap tinggal bersama kita, menemani, menjiwai dan menuntun kita. Kita mensyukurinya dalam Ekaristi ini. Dan agar supaya persembahan yang kita munculkan, doa-doa yang kita sampaikan berkenan dari Tuhan, mari kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dan lebih dari itu, agar Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah untuk kita senantiasa tinggal di dalam hidup kita dan tetap menjiwai kita. Maka mari dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kita memohon ampun dan mengakui kekurangan serta dosa-dosa kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan umat beriman yang dicintai Tuhan, menyadari akan segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita, dan meyakini akan kerahiman dan belas kasihan Tuhan yang senantiasa memperbaharui kita, maka mari kita memohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengutus Roh Kudus, pemberi hidup untuk menghidupkan dan menghidupi gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami
Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung dan Kekal, berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta, sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul. Semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bangun karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang karya agung yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah rohmu ya Tuhan dan baharilah muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan dan baharilah muka bumi. Pujilah Tuhan hai hatiku, Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau, betapa banyaknya karyamu ya Tuhan, bumi penuh ciptaanmu. Utuslah rohmu ya Tuhan dan baharilah muka bumi. Bila Engkau mengambil rohmu, matilah semua dan kembali menjadi debu. Utuslah rohmu, maka terciptalah mereka kembali dan Engkau membaharui muka bumi. Utuslah rohmu ya Tuhan dan baharilah muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira atas karyanya. Semoga Tuhan berkenan akan lagumu. Sungguh Tuhanlah sukacitaku. Utuslah rohmu ya Tuhan dan baharilah muka bumi. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Kita semua dibaptis untuk menjadi satu tubuh dalam satu roh. Saudara-saudara, tiada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain berkat pengaruh Roh Kudus. Kurnia berbeda-beda, tetapi Roh itu satu dan sama. Tugas pelayanan berbeda-beda, tetapi Tuhan itu satu dan sama. Mujizat itu berbeda-beda, tetapi Allah itu satu dan sama. Dialah yang mengerjakan segalanya dalam semua orang. Kehadiran Roh Kudus itu dijadikan nyata dalam setiap orang untuk kepentingan orang lain. Seperti badan kita, meski banyak anggota, merupakan suatu kesatuan, dan semua anggota yang berlain-lainan itu biarpun banyak, merupakan satu badan saja. Demikian pula Kristus. Maka kita semua dibaptis untuk menjadi satu tubuh dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat beriman, dan nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 23.
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Karena takut akan orang-orang Yahudi, lagi pula hari sudah malam, maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dunia tercengang berkat karya Roh Kudus. Dunia tercengang berkat karya Roh Kudus. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Karena dari lahir sampai mati, proses hidup terus berjalan. Kita semua pasti mempunyai agenda. Kita semua pasti mempunyai rencana. Kita semua pasti mempunyai program. Semua agenda, program, rencana itu kita lalui dalam sebuah perjalanan untuk mencapai sebuah titik, untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah sasaran. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, untuk sampai pada titik sasaran dan tujuan, itu melalui sebuah proses perjalanan yang panjang. Dan diyakini tak satu pun yang dapat memahami, mengetahui apa yang akan terjadi dalam perjalanan itu. Peristiwa atau pengalaman apa yang terjadi, situasi apa yang dihadapi, dan seperti apa keadaan yang akan ditemui. Jawaban atas semua itu baru terjadi setelah orang melalui dan melewatinya. Saudari-saudara, ibu bapak, saudara umat beriman yang dicintai Tuhan. Hari ini gereja merayakan hari raya Pentakosta. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah dicurahkan bagi kita. Kembali kita melihat bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan yang tak satu pun mengetahui apa yang terjadi. Maka jawaban hari ini terpenuhi. Bahwa Roh Kuduslah yang akan mengatakan pengalaman, situasi yang kita hadapi itu. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan apa yang akan terjadi. Roh Kudus yang akan mengembalikan suasana batin di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan. Roh Kudus yang akan membuat kita bangkit, dan bahkan Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan sesuatu sehingga dunia menjadi tercengang. Maka sabda Tuhan hari ini, pada hari raya Pentakosta ini,
membantu kita untuk menerjemahkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, hal-hal yang kita hadapi, dan Roh Kudus itu pula yang akan memampukan kita. Maka agar supaya dunia menjadi tercengang, Roh membantu kita. Roh Kudus membantu kita dalam hal apa? Pertama, bahwa Roh Kudus memberanikan kita untuk menerima kenyataan apa yang akan kita hadapi. Bahwa perjalanan kita akan dibingkai oleh dua hal: sehat sakit, gembira sedih, berhasil gagal, bahkan hidup mati, atau situasi apapun dapat kita terima karena Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus yang akan memberanikan kita untuk menerima kenyataan-kenyataan itu. Yang kedua, bahwa kita hidup tidak sendirian, kita hidup bersama dengan yang lain. Maka perbedaan-perbedaan akan terjadi. Sulit memahami, terjadi benturan-benturan yang tidak bisa kita elak. Kadang kita tak sanggup menerimanya, tetapi hari ini jawaban itu ada. Bahwa Roh Kudus yang akan menyatukan kita, membuat kita bisa mampu memahami, menerima seperti yang dialami oleh orang-orang Galilea itu yang berbeda bahasa, tetapi akhirnya bisa bersatu karena mereka saling memahami oleh kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa akhirnya dunia menjadi tercengang melihat kita mampu melalui perjalanan itu, mampu menghadapi pengalaman itu, karena Roh Kudus memampukan kita untuk saling berbagi. Simpati tidak cukup, harus dilanjutkan dengan empati. Dan akhirnya bermuara pada suatu rasa yang kita namakan sebagai sehati seperasaan, kompasion. Kita hanya bisa sampai pada tahap itu, artinya beralih dari simpati kepada empati dan sampai menghasilkan rasa sehati seperasaan, sepenanggungan, ya, ini kompasion, karena Roh Kudus yang memampukan kita. Kita berani berbagi, berani memberikan diri. Tubuh, kata Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, walaupun terdiri dari berbagai bagian, tetapi semuanya dalam satu kesatuan, karena mereka saling berbagi, entah dalam suka, entah dalam duka, entah dalam berhasil, entah dalam gagal. Dan yang keempat, Roh Kudus akan membuat dunia menjadi tercengang melalui kita, karena kita berani keluar dari diri kita. Kita berani keluar dari zona nyaman kita. Kita hanya bisa saling menerima. Kita hanya bisa mampu menerima keadaan kita. Kita hanya bisa mampu memahami dan dipahami. Kita mampu berbagi karena kita dikaruniai aneka rahmat, anugerah, talenta, bakat. Itu terjadi karena kita berani keluar dari zona nyaman kita. Dan kemampuan untuk keluar dari zona nyaman itu bukan kemampuan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus. Dan apabila kita berani dan bisa keluar dari zona nyaman kita,
maka kita telah melaksanakan misi yang diberikan Tuhan kepada kita dalam peristiwa Pentakosta. Saudari-saudara, ibu bapak, umat beriman yang dikasihi Tuhan, maka kita saat ini menjadi orang yang bersemangat. Tidak lagi seperti para murid yang mengurung diri dalam ruangan tertutup, tetapi kita telah disapa oleh Tuhan. Damai bagimu, damai sejahtera bagi kamu. Membuka wawasan baru bagi kita, memberanikan kita bermisi, dan memampukan kita untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Semoga dengan cara yang kecil, sederhana, yang unik, berbeda, tapi itu karena gerakan Roh Kudus, maka dunia akan menjadi tercengang. Dunia tercengang karena kita berani menghadapi situasi seperti saat ini, corona, tapi kita tetap kuat dan tegar karena kita yakin bahwa Tuhan bersama kita. Walaupun corona terus merebak, menggelisahkan, mencemaskan, dan banyak anjuran harus kita taati yang kadang berlawan dengan kerinduan, keinginan, harapan kita. Tetapi dunia menjadi tercengang karena kita setia menepatinya, kekuatannya dari Roh Kudus. Bahwa kita boleh berbeda-beda, tetapi akhirnya bisa bersatu dan mau berbagi dalam suka dan duka. Mau berempati, tidak sekedar simpati. Dan akhirnya bisa mengungkapkan rasa itu lewat memberikan sesuatu yang sederhana. Dan kita mampu keluar dari diri itu, maka dunia juga akan tercengang. Saudari, saudara, ibu, bapak, umat beriman yang dicintai Tuhan, mari kita membuka diri, membuka hati, pikiran, dan menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan menjiwai kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, dan memampu kita, sehingga kita bisa berbuat sesuatu. Dengan demikian, dunia akan menjadi tercengang. Amin. Ibu bapak, saudara, saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, setelah kita dicerahkan, bahkan kita disemangati kembali dalam kerapuan kita, bahwa Roh Kudus telah diutus oleh Tuhan untuk kita, untuk menemani dan mengingatkan kita, dan itu semua bisa kita mampu laksanakan kalau kita terus-menerus memperbaharui hidup, memperbaharui iman. Oleh karena itu, mari kita mengungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Ya Bapa di surga, bersama dengan putramu, Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus sang penghibur. Utuslah Rohmu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa,
Doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Putuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati yang beku, dan bahagilah mereka berkat dan kedatangan Roh Kudus. Putuslah rohmu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang hari ini berulang tahun, teristimewa Romo Kamilus II yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48. Tuhan, terima kasih atas bimbingan, tuntunan, dan berkat-Mu buat Romo Kamilus, sehingga sampai dengan usia yang ke-48 ini tetap gembira, sehat, dan tetap kuat juga menapaki panggilannya. Kami mohon semoga di hari-hari yang akan datang Engkau juga senantiasa menemaninya, menyertainya, mendampinginya, dan menguatinya dengan Roh Kudus yang Engkau utus, sehingga ia berani menapaki hidupnya, berani menemukan sesuatu yang indah dalam hidupnya, dan berani pula melewati lorong-lorong hidup dan perjuangannya. Berkatilah, kuatkanlah kedua orang tuanya yang setia menemani dan mendampinginya, dan juga sanak saudara, semoga mereka juga senantiasa bahagia, dan kebahagiaan itu mereka ungkapkan dalam bentuk kepedulian dan perhatian kepada Romo Kamilus. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadilah baru seluruh muka bumi. Dan bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma. Dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Putuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, berdoa dari kemurahan-Mu kami roti yang kami siapkan inilah hasil dari bumi dan sama manusia yang baik kami akan mengikuti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana memakai percampuran air dan semoga yang memakai bagian dan peran Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini hasil dari pengampunan dosa manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengar hati Yesus dan mari kepada Bapa yang memberi malaikat dan semoga persembahan kami siapkan ini kepadamu. Ya Tuhan, bersihkan aku seluruh dosa-dosaku dan disucikan aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan yang terima dan kemuliaan Tuhan atas seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji putramu dan utuslah Roh Kudus-Mu. Semoga Roh-Mu mengungkapkan hati korban ini kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaran-Mu bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah
sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada umat-Mu yang telah Kau persatukan dengan Putra-Mu, dan Kau angkat menjadi putera dan puteri-Mu. Roh Kudus itulah yang menyertai gereja-Mu pada hari raya Pentakosta. Allah yang benar diperkenalkan kepada semua bangsa, dan semua bahasa dipersatukannya dalam pengakuan iman yang sama. Maka dilimpahi kegirangan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat, bermadam melakukan pujian memuliakan Dikau, dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Hai mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus Sunarko, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam sayap wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Polana Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa. Sesuai dengan janjinya, Ia mengutus Roh Kudus untuk memenuhi hati umat-Nya, yang menyalakan api cinta kasih dan menjiwai gereja dengan semangat persatuan, persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, jangan menjauh dosa kami, setiap perhatikan iman kerja-Mu, dan restulah kami supaya dipersatu dalam rukun sesuai kehendak-Mu, suatu engkau antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bercampur juga Tuhan dari situ sambil Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus, terhidup karena dosa Yesus, Engkau telah bebas kita dari segala kejahatan ini. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah beban berat, aku akan berikan rasa kepadamu. Segala beban dosa kita pun akan dihapus, maka berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setiap pagi. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menganugerahi gerejamu kurnia surgawi. Peliharalah kiranya karya yang telah Kau mulai. Berilah kami dengan daya dan semangat-Mu, dan semoga perjamuan ini membekali kami menuju kepenuhan penebusan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah mencurahkan Roh Kudus untuk menyalakan api semangat baru serta menghimpun orang yang serba berbeda bahasa dan budayanya menjadi gereja Kristus umat Allah. Maka marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah sumber cahaya abadi menjadikan terang benderang hati dan budi kita berkat kurnia Roh Kudus. Amin. Semoga api semangat ilahi yang tampak pada para murid menyucikan hati dan budi kita serta menghalau segala kegelapan dosa. Amin. Semoga Roh Kudus, pemersatu umat yang telah ditebus, senantiasa membina iman kepercayaan kita sampai memandang kemuliaan Allah. Amin. Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi. Kita diutus karena Roh Kudus yang dijanjikan Yesus telah dicurahkan kepada kita. Kita menjadi orang yang berani menapaki perjalanan hidup. Kita menjadi orang yang berani mau menerima sesama. Kita menjadi orang yang berani mau berbagi, dan semua itu atau misi-misi itu mampu kita laksanakan karena kita mau keluar dari diri kita, keluar dari zona nyaman kita, dan karena kita dikuatkan, dimampukan